Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan membahas film The Witch Part 1, The Subversion. Film ini rilis pada tahun 2018 dan tokoh utama film ini dibintangi oleh Kim Dami sebagai Jae-yoon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke filmnya. Let's go! Film ini dibuka dengan pembantaian besar-besaran terhadap anak-anak di rumah sakit atas perintah dari seorang profesor bernama Dr. B. Seorang gadis berhasil lolos dari pembantaian tersebut dan berhasil kabur. Salah satu anak laki-laki yang selamat telah ditangkap oleh tangan kanan dari Dr. B, yaitu Mr. Choi. Gadis yang kabur tadi pingsan di sebuah peternakan yang akhirnya ditemukan oleh guruku. Guruku segera membawa anak tersebut dan mengobatinya. Scene berpindah ke 10 tahun kemudian. Gadis tersebut sudah dewasa dan mempunyai nama Jae-yoon. Jae-yoon merupakan seorang wanita muda yang sangat pintar dan juga cantik. Lihat aja mukanya pas kayak gini. Malah makin cantik kan? Aneh anjir. Akan tetapi keluarga Jae-yoon memiliki masalah keuangan. Untuk menjalankan pertanian, ditambah lagi ibunya yang mengalami penyakit Alzheimer. Singkat cerita, saat Jae-yoon dan temannya berangkat sekolah, Myung-hee, teman Jae-yoon, melihat kompetisi menyanyi yang hadiahnya lumayan besar dan coba menawarkannya kepada Jae-yoon. Jae-yoon pun tertarik dan akhirnya mereka lolos saat audisi. Dalam perjalanan menuju Seoul untuk pertunjukan, Jae-yoon bertemu dengan seorang pria bernama Nobleman yang mengaku mengenal Jae-yoon, tetapi Jae-yoon sama sekali tidak mengenali Nobleman. Pada akhirnya, Nobleman meninggalkan mereka, tapi Myung-hee malah marah-marah karena tadi telurnya diambil satu. Eyalah, usai menjalani kompetisi dan Jae-yoon keluar sebagai pemenang. Penyakit Jae-yoon kambuh dan hidungnya mulai mengeluarkan darah. Di situ dia ingat kata dokter kalau waktunya tidak lama lagi dan segera butuh transplantasi sumsum orang tua kandung. Saat akan pulang, Jae-yoon dan Myung-hee dihampiri oleh sekelompok orang dari Nobleman yang mengancam keluarga Jae-yoon. Karena mereka berdua kembali ke rumah dan bersyukur mendapati keluarga Jae-yoon baik-baik saja. Malam harinya, saat makan malam, ibu Jae-yoon mengalami Alzheimer. Dia mulai menanyakan keberadaan Jae-yoon, menjelaskan bahwa meskipun dia bukan anak kandungnya, dia sangat menyayanginya. Segera Jae-yoon menyadari dia bukan anak kandung dari keluargaku. Malam harinya saat Jae-yoon sedang tidur, penyakitnya kembali kambuh, dan sekelompok pasukan dari Dr. B menyelinap masuk ke rumah Jae-yoon. Segera Jae-yoon menunjukkan kekuatannya dan membunuh semua orang di sana. Akan tetapi, Jae-yoon mendapat ancaman dari Nobleman kalau dia tidak mau ikut dengannya, dia akan membunuh semua orang terdekatnya. Segera Jae-yoon pun pergi sebab dia tidak ingin orang tuanya dan Myung-hee terancam kehidupannya. Jae-yoon dibawa ke gedung tempat lab Dr. B melakukan riset. Dr. B menjelaskan kepada Jae-yoon bahwa dia yang telah menciptakannya. Jae-yoon adalah anak yang paling mendekati sempurna. Dr. B mengira Jae-yoon akan meninggal sebab serum kekuatannya hanya bertahan 10 tahun. Dr. B meminta anak buahnya menyuntikkan serum yang bisa membuat Jae-yoon mengingat masa lalunya dan memperkuat tubuhnya. Serum ini juga bisa membuat Jae-yoon bertahan lebih lama lagi selama 1 bulan ke depan. Jae-yoon menjadi sangat menakutkan. Jae-yoon menjadi sangat menakutkan dan menunjukkan kekuatannya. Dia membunuh semua anak buah dari Dr. B. Kemudian Jae-yoon menghampiri Dr. B dan menjelaskan bahwa selama ini dia sengaja membiarkan Dr. B menemukannya karena Jae-yoon sendiri kesulitan saat mencari tahu di mana tempat Dr. B berada. Dan dia tahu kalau Dr. B bisa mengatasi penyakitnya selama ini. Jae-yoon ingin meminta serumnya lebih banyak lagi dari Dr. B. Namun Nobleman dan lainnya sudah datang bersiap membunuh Jae-yoon. Tetapi mereka semua bukan tandingannya Jae-yoon. 너하고 난 레벨이 달라.
느리네, 여전히. Belum lagi Mr. Choi datang dengan pasukannya justru membantai semua orang dan malah menembak Dr. P. Jae-yun selanjutnya membunuh Mr. Choi dan yang lainnya. Setelah membunuh, Jae-yun membawa semua serum kehidupan dan kembali menemui orang tuanya yang sedang dirawat di rumah sakit. Jae-yun menemui ayahnya di mana dia memberikan beberapa serum kepada ayahnya untuk disuntikan ke ibunya sebagai obat penyembuh dari penyakit ibunya. Ayahnya mengatakan kepada Jae-yun bahwa ibunya sangat menyayanginya, terlepas dari perilakunya saat kecil dulu. Ketika hewan peliharaan sapi, mereka banyak yang mati karena Jae-yun. Tetapi ibunya tidak marah dan tetap menganggap Jae-yun sebagai anak kecil. Saat Jae-yun hendak pergi, ayahnya mengatakan untuk tidak pergi terlalu lama. Dan Jae-yun pun pergi. Myung-hae di balik jendela melihat Jae-yun. Jae-yun melambaikan tangan ke Myung-hae sebelum ia pergi. 3 bulan kemudian, di sebuah pulau, Jae-yun menemui seorang ibu-ibu yang mirip dengan Dr. P. Ternyata dia adalah saudari dari Dr. P. Jae-yun menunjukkan tas yang penuh berisi dengan serum kehidupan. Dan saudara dari Dr. P ini berkata, "Itu kan yang kau mau?" Jae-yun pun menjawab kalau dia ingin yang permanen. Seketika muka saudara dari Dr. P tegang dan berkata, "Jangan lakukan itu, ibu baik-baik saja." Jae-yun pun melihat pantulan cermin yang sudah ada seorang wanita di sampingnya. Dan film pun berakhir. Oke, mungkin segini aja review film hari ini. BTW ini recap film di channel ini yang pertama. Jadi kalau jelek silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Bye.